Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rizky Fatur Rahman, Rafli Hidayat, dan Dina Sahrotunisa akan mempresentasikan tentang efektivitas organisasi. Yang pertama adalah efektivitas organisasi. Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam mencapai sasarannya, atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, efektivitas organisasi dapat diartikan sebagai suatu keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Yang kedua, pendapat dari para ahli. Yang pertama, Amitai Etzioni mengemukakan bahwa efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Yang kedua, Komarudin mengungkapkan efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Efektivitas organisasi adalah tingkat ketepatan atau keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sama antara pimpinan dan karyawan guna memenuhi kebutuhan bersama. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas. Yang pertama, adanya tujuan yang jelas. Kedua, struktur organisasi. Ketiga, adanya dukungan atau partisipasi masyarakat. Dan yang keempat, adanya sistem nilai yang dianut. Baik, kemudian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut Richard M. Steers. Karakteristik organisasi ialah hubungan yang sifatnya relatif tetap, seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia itu ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas. Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek. Yang pertama, lingkungan ekstrim, yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi, dan ini sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Kemudian yang kedua itu ada lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi, yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi. Karakteristik pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Mengapa demikian? Karena di dalam diri tiap individu itu akan ditemukan banyak sekali perbedaan. Namun, kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Nah, apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut juga harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Kemudian karakteristik manajemen, yaitu strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal. Kemudian karakteristik manajemen, yang merupakan strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan di dalam organisasi dalam praktek manajemen ini merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakannya, manajemen ini juga harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi, namun mekanisme kerjanya juga. Selanjutnya, 3 perspektif utama dalam menganalisa efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers. Yang pertama, perspektif optimalisasi tujuan. Di sini efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Jika pemusatan perhatian pada tujuan yang layak dicapai berjalan secara optimal, maka akan memungkinkan dikenalinya secara jelas berbagai tujuan yang sering saling berlawanan, sekaligus dapat diketahui hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan.
Yang kedua ada perspektif sistem. Di sini efektivitas itu dinilai dari keterpaduan berbagai faktor yang mengikuti pola input, konveksi, output, dan mengikut sertakan lingkungan sebagai faktor eksternal. Dan juga dengan tercapainya tujuan-tujuan jangka pendek tertentu akan dapat diperlakukan sebagai input baru untuk penetapan tujuan selanjutnya. Jadi dengan begitu tujuan akan mengikuti daur yang saling berhubungan antar komponen, baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternalnya. Yang ketiga ada perspektif perilaku manusia. Di sini efektivitas dinilai berdasarkan pada perilaku personil-personil yang ada di dalam organisasi yang mempengaruhi keberhasilan organisasi untuk periode jangka panjang. Dalam hal ini dilakukan pengintegrasian antara tingkah laku individu maupun kelompok sebagai unit analisis dengan asumsi bahwa satu-satunya cara mencapai tujuan itu melalui tingkah laku dari personil-personil yang ada dalam organisasi. Selanjutnya ada kajian efektivitas organisasi menurut Gibson. Yang pertama, efektivitas individu yaitu tingkat pencapaian hasil kerja karyawan perseorangan di dalam organisasi. Yang kedua, efektivitas kelompok merupakan tingkat pencapaian hasil kerja yang dilakukan oleh sekelompok karyawan di organisasi. Yang ketiga, ada efektivitas organisasi, yaitu kontribusi hasil kerja dari tiap-tiap efektivitas individu dan efektivitas kelompok atau tim yang saling bersinergi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Dina. Saya Rizky Faturrahman menjelaskan terkait dengan indikator-indikator efektivitas organisasi. Jadi menurut pendapat STERS, indikator efektivitas organisasi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kejelasan tujuan, yang di dalam tujuan tersebut meliputi beberapa syarat. Yang pertama, tujuan organisasi harus ditetapkan secara formal dan dirumuskan secara tertulis agar dapat diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota. Kemudian yang kedua, jarak pencapaian tujuan berupa tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ditetapkan secara jelas. Kemudian yang ketiga, ada tujuan dirumuskan secara jelas dan lengkap agar mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Yang keempat, ada tujuan organisasi tidak berbenturan dengan tujuan organisasi lain untuk menghindari terjadinya kebingungan yang dialami oleh anggota. Kemudian yang kedua, ada filosofi dan sistem nilai. Sistem nilai yang termasuk dalam indikator efektivitas organisasi. Filosofi berhubungan dengan hal yang mengapa organisasi dibentuk, apa dasar pemikirannya, dan apa yang ingin dicapai. Dalam prakteknya, filosofi organisasi sering diwujudkan dalam praktek anggaran rumah tangga, sedangkan tata nilai berkaitan dengan peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang baku yang ditetapkan bersama untuk dijadikan pedoman beraktivitas dalam organisasi. Tata nilai mengatur aktivitas perorangan dalam organisasi yang dijabarkan ke dalam bentuk peraturan-peraturan seperti peraturan disiplin dan peraturan jam kerja. Kemudian yang ketiga ada komposisi. Struktur, komposisi dan struktur. Komposisi menunjukkan adanya latar belakang, tingkat pendidikan, tingkat kemampuan intelektual, ciri-ciri kepribadian dan motivasi dari anggota organisasi atau kualifikasi yang diperhatikan sejalan dengan peranan, tugas dan fungsi serta aktivitas pencapaian tujuan. Sedangkan struktur organisasi mengacu pada bagaimana organisasi mengatur dirinya dengan membagi tugas dan peranan secara baik, penetapan uraian tugas secara lengkap serta jelas, dan adanya pengaturan kewenangan oleh unsur pimpinan secara jelas, sehingga mampu menggambarkan kebutuhan untuk pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang keempat ada teknologi organisasi. Pemanfaatan teknologi modern yang diimbangi dengan kompetensi penggunaannya oleh karyawan akan menciptakan daya dukung bagi percepatan pencapaian tujuan organisasi.
Dan yang terakhir yaitu lingkungan organisasi. Lingkungan di sini merupakan kondisi lingkungan atau suasana kerja di dalam organisasi yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan hubungan yang harmonis bagi karyawan, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan fisik seperti tingkat kebisingan, tata letak ruang kerja, penataan warna, dan penataan ruang di dalam maupun di luar ruangan. Lingkungan organisasi juga menandai akan mempengaruhi keefektivitasan organisasi. Selanjutnya yaitu adalah realisasi atau contoh-contoh efektivitas organisasi. Contoh-contoh efektivitas dalam lingkungan organisasi meliputi seperti contohnya adalah seorang customer service diharapkan dapat melayani 10 pelanggan setiap hari. Pada kenyataan karyawannya ternyata dapat melayani 11 pelanggan per hari, sehingga karyawan tersebut dianggap sebagai karyawan yang memiliki efektivitas yang baik dalam berorganisasi dalam lingkungan pekerjaan. Dan hal ini akan sangat membantu bagi si karyawan tersebut apabila ingin mencapai tingkatan yang lebih, artinya adanya kenaikan jabatan, sehingga hal ini sangat baik sekali bagi kita sebagai mahasiswa terutama dan umumnya bagi masyarakat umum. Sehingga efektivitas dalam organisasi, efektivitas kita dalam bekerja itu bisa maksimal dan bisa memberikan kemanfaatan untuk kita. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan dan banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa juga kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.